Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari BCNQ. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah. Mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Gengs, pembahasan di vlog kali ini adalah hierarki kompetensi part ketiga. Jika gengs baru bergabung sekarang, sebagaimana diketahui bahwa BCNQ akan menampilkan vlog secara berseri. Maka harapan kami, gengs, untuk mendapatkan pemahaman yang kontekstual, komprehensif, itu selalu melihat vlog-vlog sebelumnya dan vlog-vlog berikutnya. Karena itu adalah berseri. Hingga topik besarnya selesai dibahas secara tuntas. Kembali, gengs, kepada topik pembahasan hierarki kompetensi part ketiga, di mana part 1 sama part 2 vlognya sudah membahas tentang sukses. Nah, sekarang kita akan bahas dari aspek kemampuan dan hierarkinya. Nah, kalau kita bicara tentang kemampuan, gengs, kemampuan di sini artinya adalah pengetahuan. Selain pengetahuan, kemampuan di sini adalah keterampilan, dan kemampuan di sini adalah perilaku. Nah, kalau kita bicara tentang hierarki, hierarki memiliki arti susunan. Dengan demikian, hierarki kompetensi adalah susunan kemampuan untuk mencapai sukses. Nah, gambaran susunan kemampuannya seperti apa? Gambaran susunan kemampuannya adalah direpresentasikan dalam bentuk segitiga. Di dalam segitiga ini ada 6 susunan. 6 susunan kemampuan yang harus dikelola oleh seseorang agar bisa mencapai sukses. Semakin tinggi nilai sukses yang diinginkan seseorang, maka yang bersangkutan harus mengelola 5 susunan kemampuan ini seoptimal mungkin. Yang paling mendasar sebagai pondasi dan harus kuat karena berfungsi sebagai pondasi adalah kemampuan yang pertama, atau sebut saja adalah kompetensi pertama. Kompetensi pertama adalah disebutnya intrapersonal skill, kemampuan atau keterampilan mengelola diri sendiri. Orang-orang yang sudah punya kemampuan mengelola diri sendiri secara baik, mereka sudah bisa menampilkan dirinya adalah seorang yang sangat percaya diri. Keinginannya sangat jelas, dia sudah tahu apa yang diinginkannya. Tujuan hidupnya sangat begitu jelas. Orangnya sangat optimis. Ya. Ini adalah beberapa ciri dari orang yang bisa mengelola dirinya sendiri. Ya, penuh kepedean, tahu apa yang dimaui, tahu tujuan yang ingin dikejar, dan punya kemampuan untuk self-learning, belajar sendiri. Ya, optimismenya tinggi. Ini adalah ciri-ciri positif dari orang yang bisa mengelola dirinya sendiri. Dan berbagai ciri yang lainnya. Nanti akan dikupas dengan lebih detail di vlog yang berikutnya. Kompetensi yang kedua yang diperlukan adalah nggak mungkin kita berhasil hanya dengan cuma mampu mengelola diri sendiri. Seseorang bisa berhasil bila yang bersangkutan bisa mengembangkan interaksinya dengan orang lain. Semakin besar nilai sukses yang diinginkan, maka yang bersangkutan harus bisa berinteraksi dengan jauh lebih banyak orang lagi. Nah, supaya bisa berinteraksi lebih efektif, maka kompetensi yang kedua diperlukan, yakni bisa memahami orang lain. Karena individu satu dengan individu yang lainnya itu tidaklah sama. Mereka berbeda, bahkan titik temu sangat berbeda antara individu satu dengan individu yang lainnya. Maka supaya bisa berinteraksi dengan efektif, dengan elegan, maka seseorang harus punya kemampuan memahami orang lain. Mudah untuk mencari celah, bekerja sama di tengah adanya kepentingan orang lain yang titik tertentu kepentingannya berbeda dengan kita. Nah, ini adalah kompetensi kedua.
kompetensi ketiga, interpersonal skill, atau ada yang mengatakan social skill. Interpersonal skill adalah kemampuan menjalin kerjasama, kemampuan bekerja sama, kemampuan berkolaborasi, kemampuan mengembangkan jaringan. Nah, tadi sebelumnya sudah saya katakan bahwa kalau seseorang menginginkan nilai sukses besar yang tinggi, maka dia harus mampu berinteraksi dengan jauh lebih banyak dengan orang lain, artinya harus mengembangkan jaringan. Nah, ini adalah kompetensi yang ketiga. Kalau seseorang tidak bisa mengelola kompetensi ketiga, maka yang bersangkutan hanya mampu mengelola jaringan terkecilnya saja. Padahal mereka menginginkan sukses dengan nilai yang lebih besar. Mana mungkin sukses yang lebih besar diraih, manakala hanya mengandalkan jaringan kecilnya saja. Harus memperluas jaringan. Nah, agar bisa memperluas jaringan secara efektif, maka dibutuhkan interpersonal ataupun social skill. Ya. Nah, dia mampu mengembangkan network-nya dengan baik, mampu berkolaborasi dengan siapapun. Ya. Walaupun ada keperbedaan di antara mereka, mereka mampu mengelola dengan baik. Ya. Nah, ciri-ciri orang yang interpersonal skill-nya bagus adalah sekali lagi jaringannya berkembang luas. Ya. Mudah berkolaborasi dengan siapapun. Itu adalah ciri orang yang sudah mampu mengembangkan interpersonal skill-nya atau social skills-nya. Dan ciri-ciri yang lainnya tentunya. Berikutnya lagi adalah tidak cukup hanya bisa mengelola diri sendiri, memahami orang lain, dan bisa mengembangkan jaringan. Ya. Diperlukan kompetensi yang keempat. Kompetensi keempat adalah know-how management. Know-how itu adalah pengetahuan, keterampilan, perilaku spesifik yang bisa membantu yang bersangkutan untuk mengerjakan pekerjaan teknis yang menjadi tanggung jawabnya. Kenapa ini penting? Karena begini, gengs. Dunia ini dipenuhi dengan perubahan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa perubahan itu adalah yang paling abadi di dunia ini. Dan yang perlu disadari lagi adalah perubahan terkait dengan kecepatan. Kecepatan perubahan dari waktu ke waktu itu semakin cepat. Perputaran kecepatannya itu semakin tinggi. Artinya apa? Di tengah situasi perputaran kecepatan perubahan yang begitu tinggi di titik tertentu, know-how yang kita miliki itu menjadi usang. Ya, menjadi tidak efektif untuk bisa mengatasi tantangan perubahan yang ada. Maka harus bisa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, perilaku baru, agar bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan baru yang memiliki kecepatan luar biasa. Nah, ciri-ciri orang yang know-how manajemennya bagus adalah dia mudah beradaptasi dengan hal-hal baru, dengan peralatan baru, dengan sistem teknologi baru, cepat merespon perubahan. Itu adalah orang yang mampu mengelola know-how-nya dengan baik. Sementara yang tidak, itu seringkali gagap menerima perubahan. Nah, apakah cukup hanya mengelola 4 kompetensi aja untuk bisa memenangkan kompetisi? Bahkan di titik tertentu bisa menggapai sukses yang bernilai besar? Tentunya tidak cukup. Diperlukan kompetensi yang kelima yang harus dikelola. Kompetensi yang kelima adalah leadership, kepemimpinan. Nah, bagaimana seseorang harus mengembangkan gaya kepemimpinannya? Kenapa? Karena kemampuan pengambilan keputusan, kita menghadapi situasi yang semakin kompleks. Salah satu fungsi kepemimpinan adalah mengambil keputusan. Nah, kita mampu mengambil keputusan di saat situasinya semakin kompleks, semakin urgent. Terus, orang yang mampu mengelola kepemimpinannya dengan baik, orang-orang di sekitarnya itu antusias bekerja sama dengan yang bersangkutan. Lain dengan yang kepemimpinannya tidak bagus. Ya. Orang-orang sekitarnya tidak begitu antusias bersama dirinya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari seseorang yang bisa mengembangkan kemampuannya, kemampuan keterampilan memimpin dengan baik. Jadi, gengs, ini adalah 5 susunan kemampuan, atau sebut aja 5 susunan kompetensi yang harus dimiliki dan harus dikelola seseorang. Salah satu kompetensi aja AB kita kelola dengan baik, maka akan menghasilkan gangguan dalam upaya untuk mencapai sukses besar yang diinginkan.
mendapatkannya. Sebagai kisah aja, geng, ada seseorang, intrapersonalnya bagus, pengelolaan intrapersonalnya. Dia tahu apa yang diinginkan. Dia orangnya ambisius. Dan kebetulan hasilnya, kinerjanya juga bagus. Dia punya know-how manajemen yang bagus, leadership-nya bagus. Namun sayang, di kompetensi 2 dan 3, dia lemah. Terutama untuk orang-orang di luar timnya. Seperti atasannya dia lemah, ya, memahami atasannya dia lemah, mengembangkan jaringan sesama koleganya di luar timnya lemah, mengembangkan jaringan kolega atasannya juga lemah. Apa yang terjadi? Yang bersangkutan tidak bisa secara optimal tumbuh. Ya, tumbuh dalam konteks ini adalah meraih karir yang lebih tinggi. Nah, artinya suksesnya ini sukses yang biasa-biasa saja, ya, yakni kinerjanya bagus, timnya solid. Namun sayangnya yang bersangkutan sekali lagi lemah mengelola kompetensi yang kedua, ketiga. Akibatnya yang bersangkutan peluang-peluang promosi yang berikutnya hilang begitu saja atau tertunda untuk sekian waktu yang lama. Padahal kolega-kolega seangkatannya sudah dipromosi. Nah, ini adalah salah satu contoh saja, geng, dalam dunia kerja, ya, di mana orang yang tidak bisa mengelola kelima kompetensinya, kelima area kompetensi yang seharusnya, akhirnya harus menerima penundaan-penundaan sukses yang tidak semestinya. Gengs, di layar monitor sudah ditampilkan 2 ciri aja dari sekian ciri orang yang bisa mengelola masing-masing kompetensi. Kompetensi yang pertama, 2 ciri yang bisa disampaikan di sini adalah kalau seseorang bisa mengelola intrapersonal skill-nya bagus adalah sekali lagi orang tersebut sangat pede, orang tersebut memiliki gambaran tentang masa depan yang diinginkannya sangat jelas. Sementara kompetensi yang kedua, seseorang yang bisa mengelola dengan baik adalah yang bersangkutan mudah menerima perbedaan dan mudah membaca kepentingan orang lain. Sementara kalau yang kompetensi yang ketiga, 2 ciri yang ada di antara sekian banyak ciri yang lainnya, yang jelas yang bersangkutan mudah dalam mengembangkan jaringan dan pasti mudah kerjasama dengan orang lain. Dan bagi seseorang yang bisa memanajemeni know-how-nya dengan baik, 2 ciri yang ada di antara sekali lagi sekian banyak ciri adalah mudah beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru itu bisa sistem, bisa teknologi, bisa keterampilan, bisa pengetahuan, bisa peralatan, dan lain sebagainya. Dan tentunya yang bersangkutan punya kemauan belajar yang tinggi. Sementara untuk leadership, yang bersangkutan tidak bosi, bisa berkomunikasi dengan anak buah level apapun dengan mudahnya, tanpa perlu menjaga jaimnya, dan yang bersangkutan orangnya sangat menginspirasi. Sudah tidak bosi, tapi sangat menginspirasi. Ini adalah 2 ciri di antara banyak ciri dari seseorang yang mampu mengelola kompetensi yang dibutuhkan. Dalam konteks ini adalah 5 susunan kompetensi yang ada. Oke, gengs, sampai di sini dulu vlog kali ini. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah. Mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di sekitar kita, agar diri kita selalu memancarkan energi positif dimanapun, kapanpun. Gengs, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan di seri vlog berikutnya.